Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Bapak Ibu, hari ini IHSG-nya merah tapi alertnya banyak dan saya melihat mungkin banyak yang technical rebound karena kebetulan sekali, apakah ini memang rezeki saya, banyak beberapa saham yang setelah saya kena stop loss kemarin, saya switching nih saham-saham yang extreme fear. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berapa yang saya extreme fear masuk barang tuh. Jadi ya kadang-kadang kita ikhtiar aja gitu ya. Saya mereanalisa, oh ini ada yang ekstrim, beberapa saya masukin yang kira-kira saya suka, dan karena kebetulan cashnya banyak. Alhamdulillah hari ini yang saya beli kemarin bergerak ya, Bapak Ibu. Dan tadi ada yang bilang, wah ini karena mau window dressing, mungkin. Saya tidak bisa bilang mengatakan tidak. Atau ada yang lainnya, karena perbankan yang bergerak. Tapi menurut saya, tadi sudah saya jawab juga di grup pengguna robot, bahwa uh, ini karena demand-nya masuk. Jadi, kenapa sahamnya naik? Karena demand lebih besar daripada supply. Jadi, apakah itu karena window dressing, fund manager? Itu urusan belakang. Urusan yang menyebabkan secara teori harga saham naik ada karena demand-nya. Nah, ini kan ada banyak, ada 10. Ini memang saya sedang mengusahakan supaya tidak lebih dari 10 lah. Karena kan kalau 10 terlalu banyak juga. Alat robot per harinya maksimum dibatasin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita akan analisa singkat saya semua ya Bapak Ibu. Karena beberapa saham saya sudah punya, kayak BBYB ini saya sell on strength malah. Tin sudah punya, BRIS masuk, BBTN ada masuk, BBRI masuk, ESA sudah masuk. Nanti kita bikin analisa singkat saja. Dari regional saya tidak baca detail, saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu lah pasti karena kompak ini regionalnya merah ya, dan IHSG juga merah, nggak tahu juga. Tapi yang penting saham-saham kita dalam posisi portofolionya positif. Oke, ini dia Bapak Ibu. Jadi 1 jam pertama itu volatilitasnya tinggi. Saya juga nggak sempat pula menonton berita kenapa volatilitasnya tinggi. Termasuk BBYB saya install di Ajaranan, termasuk Archie saya sell on strength. Yang kena atas kena bawah, langsung buyback Archie. Lumayan, alhamdulillah, lalu dia bergerak. Jadi memang 1 jam pertama ini adalah masa krusial. Jadi mengapa alert itu tidak langsung muncul di 1 menit pertama market buka itu enggak? Dia tunggu 1 jam. Karena rata-rata secara umum setelah 1 jam itu data stabil, lalu dia bergerak stabil ya. Nah ini dia memang pola marketnya hari ini seperti ini, dia demand-nya masuk, lalu session 2 profit taking, dan dibanting jadi dimerahkan lagi, besok bisa jadi diangkat lagi, supply-nya masuk, yang sudah naik tinggi ya, switching berarti ini. Nanti saham-saham yang sudah bottoming itu masuk, yang sudah tinggi profit taking. Memang gitu-gitu sajalah pasar saham nih. Kita pintar-pintar saja. Jadi dia minus 0,13. Ini penting untuk nanti rotasi saham relatif terhadap composite. Lalu ASI yang net sell 279. Oke. Nah ini kalau kita lihat net sell-nya di mana? Di Bumi. Bumi ini Chengdong itu jualan terus ya. Kalau nggak salah saya Dewa. Ratu tadi kalau nggak salah tanggal berapa itu? Tanggal 11 atau tanggal berapa pengumumannya untuk insider trader bahwa Pak Hapsoro mulai jualan. Nanti kita lihat. Nah, ini kebetulan masuknya di Bank Mandiri, BBCA, BNI, BBRI, cuman BCA yang tidak ada alertnya. Bank Mandiri nggak ada juga ya, belum. Belum ada ya. Adaro ini semua di bawah, tidak terlalu signifikan. Oke, penekannya sektor energi, basic material, dan infra. Kayaknya mudah-mudahan mulai masuklah dia di perbankan ya. Biasanya memang window dressing karena banyaknya fund manager yang megang perbankan umumnya ya. Top 5 reksadana biasanya selalu ada BBCA, selalu ada Bank BRI biasanya. Biasanya ya. Jadi tergantung juga dia mengacu ke indeks mana. Oke. Ini dia alertnya ada 10. Nanti kita akan analisa cepat saja. Bapak Ibu, jadi alert ini dia menggunakan big data. Jangan sampai salah paham bahwa
walaupun dia keluarnya jam 10 ya, BBB ini, bisa saja sorenya diguyur dia. Dan bisa saja alert malah saya yang sudah beli di bawah 200 malah sell on strength gitu, malah profit taking. Tergantunglah strategi masing-masing. Jadi alert buy ini biasanya saya mencari saham-saham yang fresh. Atau dia sudah ekstrim, baru ada alert buy. Nah itu saya cek apakah 2 bulan sebelumnya tidak ada alert. Kalau sudah 2 bulan lebih tidak ada alert, mungkin itu fresh atau 1 bulan. Tergantunglah kriteria sahamnya. Oke, jadi memang alert ini walaupun tulisannya alert buy, belum tentu harus buy. Karena template-nya aja ini. Jadi harus kita pintar-pintar juga melakukan analisa dan dia validnya setelah market tutup. Algoritmanya menggunakan deep learning supaya nggak salah kaprah ya. Jadi deep learning. Jadi dia big data saja seperti biasa dan harus divalidasi dengan analisa. Nanti kita lakukan analisa namanya volume price analysis. Oke, alert robot ini bisa diakses dan Bapak Ibu bisa terima secara sekuensial. Jadi dia dikirim satu-satu. Mengapa? Kalau lihat waktunya di sini tidak persis sama dengan Bapak dan Ibu terima karena dia kan sekuensial kirimnya satu-satu. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot. Insya Allah kalau dia memang ada tiap hari terkirim, tapi kalau memang tidak ada alert robot ya big datanya tidak ada rekomendasi ya tidak ada. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengakses atau mau mendapatkan intraday alert robotnya sepanjang market buka, silakan akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Tapi ingat harus dianalisa ulang di after market close. Telegram channelnya silakan join. Mohon maaf Bapak Ibu yang join ke Telegram channel lalu pingin join ke grup diskusi pengguna robotnya. Kalau Bapak Ibu tidak pengguna robot, itu belum bisa saya terima ya. Nanti itu pakai invitation. Soalnya beberapa waktu lalu, waktu bebas-bebas orang masuk ke grup diskusi tersebut, banyak spam, banyak ini, bukan spam, apa namanya, nawar-nawarin aneh-aneh lah ya, Bapak Ibu. Scamming lah. Jadi untuk kenyamanan Bapak Ibu, kalau mau masuk grup pengguna robot, pertama harus menjadi pengguna robot. Kedua, pakai invitation ya. Diundang. Websitenya, sosial media silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Ingat ya, tidak boleh request. Kenapa tidak boleh request? Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya nggak tahu pula kalau ada yang nanya konsultasi berapa pula tarifnya, saya nggak tahu, nggak pernah pula saya terima bayaran dari jasa konsultasi ya. Ya memang tidak menyediakan saja, jadi tidak boleh request karena memang pandangan saya mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, nanti ini saya akan memberikan step by step. Jadi saya akan memberikan bagaimana caranya untuk menganalisa saham menggunakan Telegram bot chatnya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja. Oke, pelajaran ilmunya. Ada ilmunya volume price analysis, ada namanya money management, trading plan. Dan Bapak Ibu ikutin step by stepnya. Analisanya akan berdasarkan volume price analysis. Jadi simple sekali, price discount everything, volume validate, udah. Kan simple saja. Cuman nanti apapun yang saya sampaikan, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Kenapa? Mungkin pengalaman kita berbeda, psikologi kita berbeda, jam terbang berbeda, apalagi MPL kita berbeda, maksudnya maximum pen level ya di market sudah mengalami berbagai macam hal, mungkin berbeda hal yang kita alami, dan yang paling penting cash-nya berbeda. Saya yakin ada orang yang punya cash banyak, ya, maka dia akan berdoa turun. Supaya apa? Supaya dapat harga diskon. Tapi orang yang sudah full saham, ya cashnya 0 lah misalnya, full saham, maka dia akan berdoa sahamnya naik. Nah, bias analisanya juga berbeda, ya. Maka saya banyak saham yang saya doakan turun kalau baru mau masuk. Dan saya berdoa supaya dia naik kalau saya sudah full power. Jadi, jangan percaya juga, Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Itu alasannya tidak boleh bertanya. Lakukan sendiri. Tapi ilmunya
Caranya bisa belajar dari siapapun ya. Saya juga belajar dari buku. Saya dulu belajar dari technical dari guru-guru saham. Banyaklah saya belajar. Tapi saya cari yang cocok dengan saya dan kebetulan saya cocoknya volume price analysis. Oke ya, jadi disclaimer-nya on, tie your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, saya sarankan jangan trading, resikonya terlalu besar. Jangan percaya dengan mimpi-mimpi indah profit orang itu, jangan. Percaya dengan diri sendiri, percaya dengan kapital diri sendiri. Kalau gagal, belajar, lesson learn itu untuk trading berikutnya lebih baik. Jadi percaya dengan analisa sendiri, jangan percaya dengan analisa orang, jangan percaya dengan robot, semua itu hanya alat bantu saja. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa mengetik perintah help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Dan time frame-nya hanya menyediakan daily, weekly, dan monthly. Jadi memang dulu pernah intraday, tapi menurut saya tidak efisien. Malah nambah biaya langganan data. Jadi saya berusaha supaya harga robotnya ini terjangkau dan cukuplah ya. Kita pakai daily, weekly, dan monthly. Dan ini rotasi sahamnya Bapak Ibu, sektor 1 sampai 11. Dan jangan lupa nonton tutorialnya dengan mengetikkan perintah /tutorial. Jadi tidak perlulah setiap saat bertanya kepada saya, Pak ini perintahnya apa saja, Pak ini time frame-nya apa saja, sudah ada di sini. Bagi yang saya sampaikan tadi bahwa kalau trading jangan wajib punya trading plan. Nah ini sudah ada tutorialnya. Lah ini kemarin yang kita screening saham-saham Extreme Fear sudah ada di sini. Yang berminat belajar volume price analysis sudah ada di sini, ilmunya sudah ada ya. Baik, kita akan lanjutkan. Langkah pertama di after market close, tentu kita akan melakukan screening, kita validasi saham-saham yang alert tadi ada 10 ya. Tentu tidak semua juga kita beli. Kita akan prioritaskan mana yang confluent atau memang strateginya sudah masuk dengan strategi yang berbeda. Mungkin masuknya dengan ekstrim, jaga bawah, jaga atas ya, dapat barangnya. Nah ini sekarang ada alert ya, kita cek dulu, konfirmasi ya gitu. Oke. Langkah pertama ya, Bapak Ibu ikutin aja step by stepnya. Jadi biasanya after market close-nya itu saja. Tapi kali ini saya tidak akan detail, semuanya akan saya bikin singkat. Kita mulai dengan langkah pertama. Ketik perintah garis miring dulu, alert. Ini untuk melihat apa saja alert hari ini. Tanggal 15 ada 10 ya, mulai dari BBYB, Bank Neo sampai Tower. Tidak ada jaminan semuanya besok akan terbang, tapi kita harus analisa karena memang tidak ada yang pasti. Jadi kita harus melakukan analisa karena duit kita terbatas. Kita harus benar-benar memastikan yang mana mau kita alokasikan ya dana kita. Kalau kita duitnya unlimited, beli aja semua. Tapi kalau duitnya terbatas, nah itu seperti saya duitnya terbatas, maka harus dipilih dan dipilah mana yang paling potensial. Dari mana dapatnya? Lakukan analisa ya, yang sesuai dengan risk profile masing-masing. Oke, setelah kita ketik alert, maka kita ketik rekom. Rekom ini dia menggunakan end of the data. Spesialnya adalah kalau dia sudah cek dan dia sudah keluar end of the datanya, maka dia tidak akan berubah lagi. Yang kita cari adalah saham-saham yang confluent. Ini selalu saya ulang, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Yang confluent itu istilahnya ini, confluent. Jadi saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di rekan volume, keluar di yang mana-mana lah keluar. Itu yang kita cari ya. Sekarang kita ketik perintahnya adalah rekom, /rekom. Ya. Nah ini rekom dia menggunakan end of the data tanggal 15. Ini udah tengah bulan ya Bapak Ibu. Sebentar lagi akan mau ada libur panjang, anak-anak sekolah sudah. Nah, fund manager mungkin sudah mulai memborong window dressing untuk mempercantik aset mereka. Jadi kita lihat ada beberapa saham ya yang keluar kebetulan confluent keluar di alert robot, keluar juga di volume price di rekomnya. Nah, ini ada BBYB, BBTN, BRIS. Oke, BRMS hati-hati, sign of weakness.
ESA ada alertnya. Indika change of statement. Kapan nih? Indika ada alertnya nih. Indika itu hari Jumat ya, Bapak Ibu, dia ada alertnya. Lalu PTPP Pawon, Sido nih, Bapak Ibu. Dia ada indikasi the best time for buying, dia second chance to buy, baru sekarang rebound lagi. Semarkon juga. Ini beberapa saham kayak SMRA ini, saya juga jaga atas jaga bawah, tapi saya tidak buat videonya karena dia keluar sudah ekstrim kemarin. Nah, di sini dia. Ini untuk yang ekstrim tanggal hari Jumatnya ya. Jadi BBTN, ya BRIS, ada situ, lalu SMRA nih, yang saya maksud SMRA, ya ini beberapa saham yang bergerak ya Bapak Ibu, BRIS, itu dia sudah extreme fear. Jadi memang cocok untuk masuk. Oke? Saya nggak tahu apakah karena window dressing atau memang apapun penyebabnya, bahwa kalau dia sudah extreme fear, itu memancing secara teori demand untuk masuk secara teori ya. Kadang-kadang teori kan kita interpretasinya salah. Di BDT ya ada Arto, Antam, BBYB, Hill, Indika dan TOWR. TOWR ada alertnya tapi tidak muncul di sini. Lalu kita lihat juga di candle pattern dari buku Steve Nissen ya Bapak Ibu. Saya belajar price action itu dari buku Steve Nissen. Japanese Candlestick Charting Technique, ini judulnya. Arto, ini yang tulisan potensial reversal nih yang bagus ya. MNCN tuh bisa dipantau tuh yang punya. Sido, ini Sido bagus ya. Karena dia sempat the best time for buying itu break dia, lalu dia pullback dulu, second chance to buy. Rocket Jet, Arto ada alert, BBNI, BBRI ada alert, MDK ada ya. Sido, ini Sido nih perhatikan nih Bapak Ibu. Lalu PWS, BBNI ada alert, BBRI ada, MDK ada, Raja Sell ya. Raja Sell kenapa? Tadi pagi kalau Bapak Ibu join Telegram channelnya, di sini rilis tanggal 12 berarti transaksi tanggal 11 ada yang punya Raja jualan ya. Yang punya Raja jualan. Jadi nggak tahu dia jualan lagi mungkin hari ini. Lalu kita lihat Golden Cross ada Asri, ESA, MDK, TOWR, Dead Cross, Avia, Goto. Goto nih digoreng mau gabung sama merger sama si Grab. Perjanjian Arto, BBY, Indika, Tins Tower. Saya nggak tahu kena nggak nih. Saya punya order di auto reject atas. Kalau nggak ada, besok saya angkat dikit lah ya. Berharap dia bisa jualan lebih tinggi. Polanya begitu, jual di auto reject atas, nanti buyback lagi turun, kan volatilitasnya lagi tinggi. Mungkin dapat sentimen dengan mau IPO-nya Supa. Lalu kita lihat TOWR ya, ada di situ. ITMG lower downchian breakout, dia belum, sudah ekstrim juga tapi belum masuk nih sentimennya. Jadi dia harus sabar yang mau masuk ITMG. Kebetulan saya nggak pegang ITMG. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Vibum. SCR Vibum. SCR Vibum ini adalah salah tiga screening favorit saya. Karena memang kebetulan saya bukan mengada-ngada. Kenapa favorit? Karena memang mazhab saya trading itu mazhabnya adalah volume, price, analisis ya. Kalau saya mazhabnya adalah price action, bilang ledakan volume ada favorit, menurut saya nggak nyambung juga. Karena orang price action tidak penting dengan volume. Atau orang trading dengan Elliott Wave, dia bilang ledakan volume favorit. Menurut saya nggak nyambung juga mazhabnya ya. Walaupun tidak ada larangan, itu bebas-bebas aja kombinasi. Nah, kebetulan kalau volume price analysis, kalau ada volume yang meledak, itu adalah sesuatu. Oke. Kita coba dulu dengan PVM, Portfolio Volatility Map. Kita ada banyak ya, BBYB, spasi, MDKA, spasi, TINS, spasi, ESA, spasi, Arto, spasi, KPIG, spasi, BRIS, BBTN, spasi, BBNI, spasi, BBRI, spasi, TOWR. Mudah-mudahan tidak salah ketik.
Oke, bisa ya. Ini Bapak Ibu, portfolio volatility map, kita punya saham 10 saham yang alert hari ini. Dari sini kita tahu bahwa beberapa saham perbankan ini memang nggak kemana-mana, returnnya dalam 12 bulan, dia di bawah composite. BBRI Breeze, kalau Bapak Ibu hold selama 12 bulan, returnnya kalah oleh composite ya, untuk daily average returnnya. Dan di sini ada beberapa saham yang sudah naik tinggi, BBYB, TINS ya, sudah naik tinggi. Jadi beberapa saham-saham yang bottoming bisa kita lihat di sini, ESA, Arto, TOWR, BRIS, perbankan. Jadi memang ini seperti saya sampaikan ciri-ciri terjadi switching. Oke, kita lihat korelasinya PCM. PCM dia kita copy aja spasi. Nah, kita akan melihat salahnya di mana nih? Harus dibuang satu ya. PCM. TWR aja dibuang lah. Jadi dia untuk melihat korelasi. Nah, ini sahamnya korelasi ya Bapak Ibu, karena dia tambah komposit jadi tidak bisa 10. Jadi kalau lihat di sini Arto nih Bapak Ibu, kecuali beli ESA dia boleh dengan perbankan lainnya karena dia dengan perbankan dan saham lainnya tidak berkorelasi. Tinggal kita lihatlah nih saham-saham mana BBTN dengan MDK korelasinya tinggi. Ya, BBTN dengan BRIS korelasinya rendah, jadi boleh beli BRIS, boleh beli BBTN. Kayak gitu ya, tinggal dilihat korelasinya. Sekarang kita akan bahas secara singkat satu persatu. Kita mulai dengan BBYB, alert BBYB. Ini tentu sahamnya tidak fresh. Dia alertnya malah saya pakai untuk sell on strength. Karena saya sudah punya ini di bawah harga 200 ya Bapak Ibu. Nah, ini saya harapkan saya jual, nggak tahu beli atau enggak. Kemarin saya jual di auto reject atas, saya buyback di upper downtrend yang di breakout, dapat barangnya, saya jual lagi. Jadi begitu lumayan lah. Saya nggak tahu tadi termakan atau enggak. Artinya ini bulan 9 ada 10, ada 11, ada 12 ada. Berarti dia bukan untuk beli, untuk menaikkan stop loss, atau kalau dia sudah ekstrim greed untuk profit taking. Kita cek dengan Speedo BBYB, kita pakai daily saja. Dia sudah ekstrim greed Bapak Ibu, ini cocok untuk sell on strength. Silakan cek weekly-nya sendiri. Kita cek dengan star BBYB. Rotasi saham BBYB relatif terhadap composite. Kalau lihat hari ini relatif composite-nya minus, dia terjadi akselerasi ya, kuat sekali ini. Kita lihat dengan VPA weekly BBYB. Kita mau lihat struktur weekly-nya karena daily-nya karena kita akan baca dia wake off-nya. Jadi dia wake off-nya ini adalah marking down, akumulasi, ini mungkin spring, ini adalah marking up. Jadi belinya adalah di bawah 200 waktu itu Bapak Ibu, sampai di bawah 300 atau 200 segini lah. Nah, di sini untuk membelinya, bukan di sini. Kalau di sini tinggal kita struktur wake off-nya aja. Ini markdown. Ini adalah akumulasi. Ini sesuai yang diajarkan di dalam volume price analysis ya. Ini markup namanya. Ini adalah fase A, fase B, fase C, fase D. Sekarang kita berada di fase E. Lihat volumenya. Nah, saya bolak-balik aja kemarin tuh dapat sekarang naik ke atas. Nggak tahu order dapat nggak. Tapi masih ada sisa. Ini biarkan sampai saya targetnya di sekitar 1000 di sini. Jual lagi setengah. Kalau bisa buyback saya beli lagi. Nggak apa-apa lah. Oke. Jadi memang kalau Bapak Ibu berminat dengan volume price analysis, belajar wake off, insya Allah nanti kalau ada workshopnya lagi, jangan lupa ikutin. Oke, kita lihat daily-nya. VPA, BBYB. Kita lihat daily-nya. Jadi belinya itu harusnya di bawah 250 di sini lah ya Bapak Ibu, bawah 300 lah. Sampai ke atas sekarang. Nah, ini saya nggak tahu saya punya termakan atau enggak, belum dicek. Nah, ini kan sinyalnya begini ya. Jadi dia kalau udah sinyal hitam, nanti dia turun lagi ke bawah, hitam, ini atas dia turun ke bawah. Nah, ini kan saya sell on strength. Besok mungkin diangkat dikit untuk sell on strength. Kalau udah merah ke bawah, beli di sini ya. Saya dapat jual di auto reject atas, saya tunggu pas yang di break ini. Nah, saya dapat lagi barang di sini, naik lagi ke atas. Nah, ini kan
Mungkin mulai dari 545 ke bawah ini akan ada buy on weakness, tapi mungkin zona demandnya di sinilah untuk buy on weakness besok. Jadi memang manfaatin volatilitas tingginya, atau kalau nggak terbiasa dengan strategi tersebut, let profit run aja, nggak usah diapa-apain. Oke. Nah, VBP, BBYB, saya belum cek apakah tadi order saya dimakan atau enggak. Tapi besok kalau mau buy on weakness ya, demand zone-nya mungkin di sini nih, mulai di sini nih. Ini ada gap sedikit, mungkin mulai dari gap inilah ya. Kita pasang order-order ke bawah. Ya itulah, nanti cari aja demand zone-nya, tentu di sini. Ya. Kita lihat foreign flow-nya, PIF, BBYB. Apakah asingnya dominan? Ya, asingnya malah net sell ya, profit taking asingnya. Itu saja Bapak Ibu untuk asing, untuk BBYB. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Mulai dari BBYB, MDKA, Alert, MDKA, Merdeka Cooper. MDKA ini Bapak Ibu mungkin fresh ya. Enggak tahu juga, nanti kita harus lihat. Dia bulan 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9 tidak ada, 10 ada, 11 tidak ada. Oke, kita mulai dengan Speedo MDKA untuk speedometer. Fear and Greed speedometer MDKA Merdeka Cooper, dia untuk tanggal 15 hari Senin berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham Star MDKA relatif terhadap komposit yang melemah hari ini, melemah tipis. Nah, MDKA sudah masuk ke dalam segitiga ini. Dia masih berada di zona panik, tapi arahnya sepertinya dia mengarah ke hope ya. Jadi bolehlah kita sebut MDKA ini sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope. Jadi kalau dia menguat terus, dia mengarah ke hope. Nah ini ke atas, nanti jualannya di sini untuk daily. Silahkan cek weekly-nya sendiri nanti. Kita lanjut dengan VPA Weekly MDKA. Bagaimana dengan strukturnya? Oh, ya, jadi kita sudah punya bottoming dulu di April. Low, high. Ini bergerak terus Bapak Ibu. Jadi bottomnya untuk di weekly adalah 2010. Di bawah ini stop loss-nya. Mudah-mudahan dia naik ke atas karena wyckoff nya kan ini menjadi redistribusi. Ini biasanya menjadi reakumulasi. Oke ya, tinggal sabar saja. Kita lihat daily-nya VPA MDKA. Oh, panjang ya. Panjang dia Bapak Ibu. Ada alert, tapi supply-nya masuk menekan. Untungnya dia tidak terjadi churn. Volumenya climate fall up, artinya demand-nya besar. Ini tanda panah memvalidasi sinyal bawah. Dia mengatakan possible end of downtrend start uptrend soon. Jadi dia butuh close di atas lower ini. Jadi paling nggak stop loss untuk daily-nya kelihatannya ada di 2080 atau pakai weekly sajalah untuk aman. Jadi stop loss di bawah. Jadi kalau dia pun turun berarti kita masih punya buy on weakness lalu exit. Begitu. Soalnya di sini ini volumenya hijau pula dia. Ini juga ada akumulasi naik ke atas. Mungkin itu bantingan terakhir aja di bagian pre-closing. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF MDKA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Merdeka Cooper Gold. Bapak Ibu bisa lihat memang asingnya baik hari ini net buy 46,53 miliar, terus net buy terus sampai sore hari. Dalam 5 hari ada 52,9 miliar net buy, dalam 20 hari ada 200 miliar net buy, dalam 60 hari ada 515 miliar net buy, dalam sore hari ada 829 miliar net buy. Saat sahamnya bergerak bolak-balik, mulai September aksinya akumulasi ya. Dan ini kalau kita lihat saham emas juga diakumulasi juga nih. Yang baru IPO. Oke, kita lihat saham berikutnya. Bapak Ibu silakan lanjutkan detail ya setelah MDK TIN. Kalau TIN ini Bapak Ibu sentimennya memang semenjak tata kelola timah mafianya ditangkap, lalu sekarang penertiban tambang-tambang ilegal, timah mendapatkan dalam senyap dia dapatkan angin segar, makanya kalau punya hold saja. Kita lihat alert TINS.
dia keluar terus ya Bapak Ibu. Ya, bulan 9 kalau bisa masuknya. Saya masuknya dulu waktu harga 1000-an. Waktu Harvey Moise ditangkap. Bulan 9 ada, 10 tidak ada, 11 ada, 12. Jadi sejak bulan 11 dan 12 dia sudah terlalu banyak alertnya. Dia sempat FCA juga. Setelah itu dia melesat lagi naik tinggi. Let profit run saja. Kalau dia pullback ke bawah, kesempatan untuk nambah posisi. Speedo Teens untuk melihat speedometer fear and greed-nya, dan untuk hari Senin tanggal 15 saham TIN dia berada di zona greed, artinya demand-nya saat ini terdeteksi lebih besar daripada supply. Silahkan cek sendiri untuk weekly-nya. Kita lihat dengan rotasi saham TINS. Kita lihat relatif terhadap komposit yang melemah, TIN akhirnya berbalik ya, berbalik menguat, dan ini dia sesuai dengan edik basic berbalik juga. Dia kita bisa masukkan sebagai habis panik terbilah hope. Semoga segera pindah ke zona hope dan lalu ke grid. Nah, di sini kalau mau profit taking untuk daily bisa. Oke, kita lihat dengan VPA weekly TINS. Profitnya agak tebal saya ini di TINS ini, sebagian udah profit taking. Jadi waktu itu TINS itu masuknya di sini nih. Di sini nih Harvey Moise ya, ditangkap. Di sini saya melakukan akumulasi panjang lalu dia naik ke atas. Karena juga volumenya berubah di sini wrapping up. Kalau di sini sudah mulai plateau, mungkin udah rapatkan stop loss. Ini masih ada trend up diangkat lah ya. Weekly-nya volumenya tentu belum valid. Kita harus menunggu hari Jumat. Kita pantau dengan VPA TINS untuk melihat daily volume price saham TIN. Di sini dia ada FCA, tentu volume price-nya tidak valid ya Bapak Ibu. Dia menghilang. Tapi kita lihat setelah itu dia low, high, bergerak naik terus. Pas dia turun usahakan dapat barang. Sekarang dia bisa close di atasnya. Nanti dia akan pullback lagi nih Bapak Ibu. Ke atas. Begitu yang sehat tuh begitu pergerakan sahamnya. Selagi sahamnya bergerak bagus, volumenya valid. Oke. Jadi kita akan mengalami anomali. Jadi kalau pakai mesin ini, maksud saya tetap yang menurut saya analisa yang paling mantap adalah analisa manusia. Karena mesinnya bingung nih, kok ada volume hilang gitu. Ya, jadi di buku volume price analysis dan Wyckoff itu tidak ada namanya FCA. Yang membuat analisa volume price analysis tidak berfungsi, maka kita harus secara manual. Oke, tapi kita pantau lah ya Bapak Ibu, soalnya ini volumenya mulai mengecil. Oke, intinya dia let profit run. Sekarang TINS stop loss-nya dinaikkan di 2960 ya. 2 tick di bawah. Karena dia sudah close high-nya. Nanti dia akan turun lagi, naik lagi, pindahin lagi gitu. Gitu-gitu aja. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF TINS. Oke, berikut ini chart foreign flow untuk timah TBK. Asingnya hari ini net sell 8,8 miliar, dalam 5 hari ada net buy 116,5 miliar, dalam 20 hari ada 161 miliar net buy, dalam 60 hari ada 484 miliar net buy, dalam 100 hari ada 514 miliar net buy. Jadi memang kalau kita lihat asingnya masuk, lalu keluar merah, masuk lagi, hari ini dia keluar kecil. Trennya masih akumulasi asing. Oke, kita lihat saham berikutnya setelah TIN adalah ESA. ESA ini sudah lama juga saya masuk. Bapak Ibu bisa cari di channelnya, di sini ada ESA, ada tutorialnya. Mana nih dia ya? Mana tutorial ESA? Lama dia, karena memang mainnya di weekly ya. Ini dia ya. Masuknya di bulan Juli 2025. Sampai sekarang dia masih di fase akumulasi, mudah-mudahan. Jadi semakin panjang, semakin bagus. Itu yang ya, tapi saya harus jelaskan teorinya agak susah juga. Baik, sekarang kita lanjut dengan ESA. Kita cek dengan alert ESA apakah dia fresh. Oh, tidak ya. Jadi ESA ini ini bulan 10 tidak ada. Tapi dia bulan 9 banyak. Bulan 8 tidak ada, 67. Oke, kita lihat aja langsung dengan Speedo ESA untuk melihat Fear and Greed speedometer saham ESA. Untuk penutupan hari Senin tanggal 15, ESA berada di zona greed, artinya demand-nya sama kuat dengan lebih besar daripada supply.
Ya, demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star ESA. ESA dia berada di zona panik, belum masuk segitiga ini. Mudah-mudahan besok bisa masuk ya, relatif terhadap composite. Kita lihat dengan VPA weekly ESA. Jadi memang harus dipantau dengan chart weekly-nya. Dia bolak-balik nih. Masih di sini dibelinya bulan Juli ya. Jadi masih bolak-balik ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, ya mungkin main di weekly, semakin panjang ini semakin bagus. Oke. Ya, biarkan di situ, nanti kita lihat daily-nya. VPA ESA. Ya, dia bolak-balik. Kalau main di daily, ya memang rentan. Makanya mainnya di weekly. Ya, jadi di bulan Juli di sini kalau nggak salah di mana ya the best time for buying-nya, lupa saya. Tapi pokoknya kalau mengacu ke weekly, ya dia mainnya weekly, dia balik lagi pas di bottom-bottom ini 500 ini posisi buy. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF ESA. Bagaimana dengan foreign flow saham ESA ini? Oke, kalau kita lihat ESA kemarin dari ya ini hari ini dia masuk net buy ya Bapak Ibu, dengan candlenya masuk, lalu ada net buy 20,5 miliar dalam 5 hari, menjadi positif 5 harinya karena hari ini masuk net buy 20 miliar, dalam 5 hari menjadi 15,6 miliar. Sebelumnya pasti negatif ini, lihat di sini negatif ya. Lalu dalam 20 hari ada 11,6 miliar sisa net sell, dalam 60 hari ada net sell 31,4 miliar, dalam 100 hari ada 50,2 miliar asing yang masih net sell. Jadi memang kalau kita lihat ini masih September ini dia turun nih secara agregat. Oke, jadi kalau ESA ini strateginya kalau dia turun ke bawah ini 500-an itu posisi buy on weakness ya. Biarkan aja. Karena mainnya di weekly, di daily-nya manfaatin untuk buy on weakness. Kita lanjut dengan setelah ESA adalah Arto. Arto ini mungkin sama dengan BBB, bank-bank digital dapat sentimen mungkin menurut pendapat saya adalah dari IPO-nya Superbank, dan karena BBB secara valuasi seperti dari Stockbit menyatakan dia lebih murah. Ini dan menurut saya sih karena bank perbankan sudah lama fase akumulasinya. Nanti kita lihat di time frame weekly. Kita cek dengan alert Arto. Arto 10 ada, 11 ada, 12 ada ya. Jadi mungkin tanggal bulan 9 ke bulan 10 ini dia fresh. Kita cek dengan Speedo Arto untuk melihat fear and greed speedometer. Untuk hari ini dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Hari Senin tanggal 15. Silakan cek weekly-nya. Lanjut dengan rotasi saham Arto. Untuk relatif terhadap komposit yang hari ini ditutup tipis negatif, Arto dia berada di zona panik. Bottoming mungkin relatif terhadap komposit yang melemah hari ini tipis saja, maka Arto ini kita sebut sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope. Artinya dia memang masih berada di panik, tapi arahnya sudah hope. Nanti kalau Bapak Ibu sudah naik ke sini, udah tinggi dia. Biasanya dia bottoming di daerah ini. Kita cek dengan weekly-nya, VPA weekly Arto. Lihat struktur besarnya saya sampaikan sudah panjang akumulasinya. Ya, sepanjang ini akumulasi nih Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Kita lihat VPA monthly Arto, nggak apa-apa lah ya, tambah sedikit. Ya, jadi memang ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini akumulasi. Akumulasinya dari tahun 2003, 2004, 2005, ya, mau 2006. Ini kalau jebol, dia naik lagi ke atas, cuman mungkin targetnya nggak sampai 20.000. Di sini mungkin targetnya 10.000 lumayan kan? Jadi memang perlu kesabaran. Oke? Nah, ini kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dari 2003 ini adalah marking down, ini selling climax, atas ke sana nih akumulasi.
Jadi kalau dia turun-turun di bawah 2000 itu bisa buy nih Bapak Ibu ya. Jadi buy. Masalahnya cuma satu saja, kapan dia selesai akumulasinya hanya bisa dikonfirmasi dari volume. Lihat volumenya. Berarti masih harus sabar Bapak Ibu. Kalau dia turun kesempatan untuk buy nih Arto. Oke, kita lihat daily-nya. VPA Arto. Jadi paham ya Bapak Ibu. Bisa belajar Wyckoff nanti. Nah, dia berada di sini. Oke, jadi kalau turun nanti ke bawah 2000 ini bisa, kalau di daily boleh exit dulu. Jadi di bawah 2000 ini posisi buy on weakness 1945. Kalau jebol exit dulu, beli di bawah ini 1600 gitu ya. Ambil lagi di bawah atau tahankan dia floating karena kita menunggu volume di weekly-nya. Oke, jadi sekarang dia masih sideways bolak-balik. Kalau nggak kuat kapitalnya, exit dulu sebagian, buyback lagi di bawah gitu untuk supaya averaging-nya turun. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Arto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Arto. Hari ini asingnya masuk tipis saja 2,9 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 5,9 miliar. Dalam 20 hari ada 20,1 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 6,7 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 23,2 miliar asingnya net sell. Jadi di bulan Oktober ini sempat asingnya masuk beberapa hari besar. Tapi itu dibalas lagi dengan net sell cukup besar juga. Oke, jadi masih bolak-balik. Tapi ingat mainnya di weekly ya kalau ini. Karena Wyckoff-nya berjalan di weekly. Entry-nya nanti daily, kalau turun bisa buy. Saya nggak pegang Arto, saya pegangnya BBYB memang. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham berikutnya. Jadi memang hanya singkat saja ya Bapak Ibu. Arto KPIG. Alert KPIG. Ini punya Haritanu ya. Jadi dia fresh Bapak Ibu. Bulan 9 alert, 10 tidak ada. 12 baru ada. Ini mungkin fresh. Kita cek dengan Speedo KPIG. KPIG dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 15. Kita cek dengan Star KPIG. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah sedikit. Oh, dia pelan-pelan menguat ya. Tapi lewat jalur belakang nih, lewat fear untuk masuk ke grid. Kita lihat aja langsung volumenya. Bingung juga mau menganalisa itu. Kita lihat VPA weekly KPIG ini mungkin apa ya? Oh, nah, ini double top Bapak Ibu weekly-nya. Dia harus punya demand yang kuat di sini untuk dia tidak jatuh. Ya, jadi ini selling climax, auto resistance, nggak ada retest baru valid lah kalau dia sudah begitu. Kalau nggak agak sulit sebab volumenya harus kita tunggu hari Jumat. Nah, dipantau nih demand zone-nya. VBP, weekly, KPIG, demand zone-nya kuat nggak di situ? Ya, nggak terlalu juga ya Bapak Ibu. Di sini nggak terlalu kuat juga ini. Kalaupun dia jatuh, ini saya tidak mendebar fear. Tapi secara data Bapak Ibu bisa lihat di sini ada demand zone atau kontrol yang kuat. Ini kalau jatuh dia ngejarnya ke bawah nih. Maka double bottom. Nah, ini menderita lah yang nyangkut di atas. Yang kebanyakan di 180. Jaga-jaga aja stop loss-nya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, KPIG. Salah. PIF, KPIG untuk foreign flow. Nah, ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu membacanya bagaimana. Apakah aslinya nyangkut sekarang di atas? Jadi kalau kita lihat dari bawah ini, dari 110, asingnya lakukan akumulasi, sahamnya naik. Lalu asingnya bolak-balik di atas. Ya, sebentar. Nah, ini masih di atas. Sahamnya juga kadang turun. Ya kan? Hari ini asingnya juga net sell 4,16 miliar. Jadi net sell terus, dalam sehari ada sisa 121 miliar. Ini apa ya? Dia keluar masuk. Saya ingat dulu film tuh begini nih. Makanya saya nggak berani. Oke, sekarang itulah ya untuk KPIG foreign flow-nya. Sekarang kita lanjut setelah KPIG adalah Breeze.
Bridge ini cocok untuk kemarin buy on weakness saat dia ekstrim mulai cicil. Kita cek dengan alert bridge, sudah lama juga dia. Bridge ini fresh, sudah lama dia tidak alert. Sempat alert bulan 10, dia dulu ada bulan 7, jadi memang jarang-jarang nih bridge. Kita cek dengan speedo bridge. Dia berada di zona netral, artinya demand bridge sama kuat dengan supply. Kenapa? Sebelumnya dia berada di ekstrim. Cocok untuk buy on weakness, jaga atas. Kita cek dengan star bridge. Rotasi saham bridge. Bridge ini kemarin-kemarin berada di zona panik. Jadi kalau kita nggak melihat sahamnya sudah ekstrim fear, kita nggak berani masuk ya. Sekarang juga dia baru ada penguatan demandnya. Lihat arah bintangnya sudah langsung berbalik, artinya hari ini demandnya sangat kuat relatif terhadap komposit yang melemah. Besok mungkin dia bisa masuk. Kalau dia masuk, maka kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu. VPA weekly bridge. Kalau weekly-nya candle-nya berbahaya. Maksudnya masih apa namanya? Ya, masih dalam bar ini, inside bar. Tapi kalau kita lihat ini marking up, ini distribusi. Ya, dia jangan sampai close di bawah 2000 ini. Dia close, mungkin akan ke bawah lagi. Kemarin sudah ada, udah ada tutorialnya nggak ya? Ada tutorialnya kalau nggak salah. BBTN tutorialnya, ini bridge. Harusnya di daily. VPA bridge. Dia rejection dan sinyal ini adalah selling climax auto reaction ya, Bapak Ibu. Nanti biasanya dia akan turun dulu memberikan secondary test. Yang pasti jangan close di bawah 2150. Jadi stop loss-nya dirapatin saja karena ini selling climax. Kita lihat dia akan perlu sekali lagi dites. Oke, karena ini nggak kelihatan di sebelah sana demand zone-nya ya. Ini volumenya juga bagus. Besok yang pasti kalau yang mau masuk bridge, jaga atas satu lot, jaga bawah. Tadi yang jaga atas satu lot dapatlah nih barang ya. Ekstrim. Jadi biasanya akan pullback dulu untuk naik. Ini disebut dengan secondary test. Dia harus ada secondary testnya untuk menjamin 2150 ini kuat, demand yang bertahan. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, bridge. Berikut ini chart foreign flow untuk Bank Syariah Indonesia. Kalau kita lihat dia flat aja Bapak Ibu. Dan hari ini net buy-nya cuma 0,66. Mungkin ini lokal ya. Dan 5 hari juga hanya 0,4 miliar, di bawah 1 miliar dia net buy. Dalam 20 hari net sell 71 miliar. Dalam 60 hari ada sisa net buy 134 miliar. Dalam 100 hari ada 178 miliar asingnya net buy. Jadi memang masuknya dulu sebelum bulan Juni sampai sebelum Agustus, asing yang masuk besar. Setelah bulan Agustus kecil-kecil saja nih, sesuai dengan penurunan sahamnya. Kita lanjut dengan saham lainnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena memang banyak sahamnya, jadi saya singkat saja. BBTN sudah ada tutorialnya. Bapak Ibu, ini dia ya. Jadi saya buat videonya 2, tapi saya entry-nya nggak cuma 2. Buat trading plan kan bebas. Bapak Ibu tonton dulu BBTN, kita lihat alert BBTN. BBTN ini fresh ya Bapak Ibu. Nanti kalau besok lusa ada alert sekali lagi langsung hajar kanan boleh karena dia fresh. Dan hari ini kita pasang stop loss-nya. Kemarin sudah pasang sih saya. Kita cek dengan speedo BBTN untuk melihat fear and greed-nya. Dia berada di zona grid BBTN untuk penutupan tanggal 15. Artinya di Bank Tabungan Negara ini demand-nya terpantau lebih besar daripada supply. Lanjut dengan rotasi saham Star BBTN. Nah, untuk rotasi saham seperti saham sebelumnya ya, dia memang sebelum hari ini dia berada di zona panik jatuh terus, kita tidak tahu apakah akan menguat, tetapi kemarin kita deteksi dia sudah ekstrim. Maka kita berani jaga atas dan dapatlah tuh barang dan alert pula. Oke, jadi dia ada demand masuk cukup kuat karena bisa langsung berbelok relatif
kebetulan pula kompositnya minusnya tipis saja, tapi ini nanti kalau berjalan terus ke kanan masuk segitiga ini maka kita sebut sebagai BBTN sebagai habis panik terbelah hook. Mudah-mudahan terus menguat masuk ke sana. Oke, kita lihat volume price-nya VPA weekly BBTN. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau detail nonton ini ya, Extreme Fear ya. Kemarin dia Extreme Fear, sekarang dia netral kalau nggak salah tadi. Nah, di sini saya sampaikan bahwa memang ada demand zone di bawah ini. Oke, jadi weekly-nya tentu volumenya belum valid karena masih hari Senin. Kita lihat dengan VPA BBTN. Ya, jadi dia turun, ini selling climax. Ya, ini dia ciri-ciri selling climax, udah ada rejection. Demand-nya tuh dari sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia rejection, dia naik ke atas. Kalau dari wake off, ini adalah selling climax ini ya. Ini auto reaction. Dia akan retest sekali lagi, disebut dengan secondary test. Jadi, kalau yang ketinggalan bisa jaga atas, mudah-mudahan dia turun. Ya, kita jaga atas, yang pasti stop loss-nya kelihatan. Stop loss ada di 1060. 1055, 1050. Jadi berlapis stop lossnya. Dan ini kalau mau masuk BBTN bisa juga ya. Yang pasti risknya akan kecil kalau kita jaga atas jaga bawah dengan piramida. Volumenya signifikan ya. Jadi dia turun dulu, boom. Nah, itu dia. Jadi kenapa dia menarik? Karena sahamnya bearish. Candle merah, candle merah, candle merah. Tapi lihat volumenya. Dalam 3 volume terakhir turun. Ketika candle kali turun dan ada rejection, ini memang harus jaga atas dapat. Nah, ini nanti jaga atas lagi. Dia akan pullback dulu. Zona demand kita di sini buy on weakness yang punya saya masih banyak. Tapi stop loss-nya sudah rapat itu Bapak Ibu. Kita lanjut dengan foreign flow PIF BBTN. Sudah berapa saham nih? Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk BBTN. Nah, ini BBTN juga asingnya bolak-balik. Hari ini ada net buy 16,3 miliar. Dalam 5 hari ada 8 miliar net buy. Dan 20 hari ada 10 miliar net buy. Dan 60 hari ada 2,7 miliar net buy. Dalam 100 hari ada sisa 56,5 miliar net buy. Jadi, kita lihat volatilitasnya tinggi juga ya asingnya. Dan korelasinya, ya mau dibilang ada korelasi, nggak terlalu tinggi juga ya. Oke, kita lanjut saham lainnya. Setelah BBTN ada BBNI, alert BBNI. BBNI ini dia juga fresh Bapak Ibu, bulan 11 tidak ada, langsung bulan 12. Kita cek dengan Speedo BBNI. Untuk speedometer BBNI dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan hari Senin tanggal 15 Desember. Demand-nya lebih besar, mudah-mudahan dia terus menguat. Kita lihat dulu dengan rotasi sahamnya. Star BBNI. Rotasi saham BBNI sama Bapak Ibu, hari ini relatif terhadap composite yang melemah. BBNI ini demand-nya cukup kuat hingga langsung bisa mengarahkan dia ke kanan untuk menuju ke arah hope. Tapi belum masuk segitiga ini. Sabar saja. Kita lihat di volume price-nya. VPA weekly BBNI. Nah, kita lihat dulu weekly-nya, tapi tentu volumenya belum valid. Untuk chart weekly, validnya ada di hari Jumat ya. Jadi, ini mungkin marking up. Ini siklusnya sendiri ya. Ini marking down. Ini siklusnya main di time frame kecil Bapak Ibu. Kalau time frame besar, ini adalah sideways. Makanya kita bermain buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini sampai dia break 4.600. Nah, volume ini belum bisa kita analisa volume terakhirnya karena masih hari Senin. Kita lihat daily-nya saja, VPA BBNI. Nanti di weekly hari Jumat penutupan baru kita bisa lihat valid. Nah, jadi memang lihat di daily-nya tidak menarik karena seperti tadi dia di daily-nya beli di bawah, jual di atas, nanti beli di bawah, sampai dia break tadi 4.600. Kalau begini, hold saja yang baru punya ya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF BBNI. Hari ini
Ini adalah chart foreign flow untuk Bank Negara Indonesia. Hari ini asingnya net buy 131,9 miliar. Cukup signifikan kalau lihat bar volumenya dibanding hampir sejak akhir November. Dalam 5 hari ada 116,7 miliar net buy, dalam 20 hari ada 358,6 miliar net buy. Tapi dalam 60 hari masih ada sisa net sell 203 miliar. Dalam 100 hari ada 909 miliar asingnya net sell. Jadi kita pantau memang ada net sell besar dari awal September dan bottomingnya di akhir Oktober. Setelah itu asingnya masuk lagi. Oke, lanjutnya saham berikutnya adalah BBRI. Nah, BBRI ini saya punya dan bahkan order saya sampai 2.500 sudah saya pasang. Jadi secara kapital saya sudah siapkan, kalau dia turun saya beli terus nih BBRI. Alert BBRI, mungkin dia fresh juga. Oke, dia fresh Bapak Ibu. 8, 9, 10 2 kali 11 tidak ada. Kita cek dengan Speedo BBRI. Speedometer BBRI dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk BBRI tanggal 15 Desember. Jadi mungkin ada pengaruhnya karena bukan asing, fund manager mungkin melakukan window dressing, mempercantik portofolio mereka dengan menggerakkan saham BBRI di akhir tahun. Mungkin ya, saya nggak tahu. Secara detail harus tanya ke fund manajernya. Kita cek dengan star BBRI, rotasi saham BBRI relatif terhadap komposisi yang melemah. Nah, jadi dia rapi. Dia dari fear turun untuk pergerakan harga sahamnya jatuh, momentumnya hilang, dan di sini demand-nya mulai masuk. Kita lihatlah pembelokannya, dia masih berada di zona panik. Kalau demand-nya besok masuk kencang ke sana, dia masuk ke dalam segitiga, maka mungkin BBRI akan menjadi habis panik terlebih dahulu. Berarti dia bottoming. Mudah-mudahan dia bergerak terus ke atas. Sampai di sini boleh profit taking dulu. Jadi tunggu kalau mau agresif di sini sekarang atau besok karena dia fresh, kita jaga atas jaga bawah, tapi jangan banyak-banyak lotnya bagi yang belum punya, ya. Oke, kita cek dengan VPA Weekly BBRI. Kita lihat. Oke, dia sideways ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini adalah selling climax, authorization secondary test, ini adalah fase akumulasinya. Kalau nanti 4.000 dia jebol, mungkin dia bisa naik ke atas ini. Jadi saya sendiri punya order di bawah. Sampai 2.500. Karena saya mengacu ke apa yang terjadi di pandemik. Coba lihat VPA monthly BBRI. Tercapai nggak tercapai, pokoknya saya pasang aja. Nah, ini pandemik dia sampai 2.500. Jadi saya memang kalau dia turun jebol ke bawah, di zona ini saya ada order. Ya, mudah-mudahan sampai bawah dapat harga diskon naik lagi, mudah-mudahan. Jadi ini juga sudah punya barang, tapi turun ke bawah saya ambil lagi nih. Ini aja acuan saya ya, Bapak Ibu. Kita daily VPA BBRI untuk daily. Jadi di daily-nya memang kesempatan entry-nya kalau dia turun di bawah 3.000 ini, 3.400 juga dia turun sampai 2.500 lah. Bagian turun ke bawah saya akan punya barang, tapi sementara ini dia ada rejection ya, ada rejection, dia naik ini demand zone-nya. Jadi kalau dia pun mau kasih kesempatan turun, buy on weakness-nya di zona ini. Ya, jadi dia akan turun, mudah-mudahan naik lagi ke atas. Mudah-mudahan dia makan dulu yang 4.300. Mau sell on sekarang di sini juga nggak apa-apa. Ya terserah aja, karena tipikalnya begitu. Dia mau untuk double top turun, untuk double top turun gitu. Oke. Sinyalnya up bar closing ya, test confirm strength ya, ini sinyalnya ya Bapak Ibu. Volumenya besar, spreadnya wide. Yang pasti kita cek VBP BBRI. Besok kalau mau buy on weakness di BBRI untuk ngetes mungkin ini ada demand zone-nya. Jadi sepanjang yang segini ini pasang order buy Bapak Ibu. Ini juga ada demand zone yang dites di sini. Ini dia. Tapi kalau dia rebound, di sini pasang order. Yang panjang ini juga boleh ya, di 3.700. Kita lanjut dengan foreign flow BBRI.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBRI. BBRI ini memang ada korelasi dengan asingnya. Kalau asingnya guyur besar maka dia akan jatuh. Hari ini asingnya net buy 127,7 tidak terlalu besar. Sisanya 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari dia ada net sell. Bahkan dalam 60 hari dia 8,8 triliun ya, besar sekali. Dalam 3 bulan terakhir nih, mulai dari pertengahan September dia asingnya keluar terus dan sampai 8,8 triliun. Mudah-mudahan dia bottoming ini Bapak Ibu asingnya, kita tunggu. Tapi saya kalau dia turun ke bawah juga nggak apa-apa juga, ini saya beli, masih ada order untuk membeli. Kita lanjut dengan alert berikutnya adalah Tower. Alert TOWR. Dia ini tadi muncul di rekam tapi kita lihatlah. Dia tidak fresh, bulan 11 ada. Nah, ini saham kedua ya Bapak Ibu, alert kedua. Harusnya sudah colek-colek di bulan 11 udah titip sendal ini harusnya. Kita cek dengan Speedo TOWR. Untuk daily speedometer TOWR dia berada di zona grid. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu, TOWR ini dalam senyap atau nggak dalam senyap juga, dia diakumulasi ditambah oleh jarum karena dia punya grup jarum ya. Yang diakumulasi itu SSIA. Tower juga sih di grup jarum. Kita cek dengan Star TOWR daily saja karena waktunya terbatas. TOWR dia berbalik menguat, berada di zona grid. Kita cek dengan VPA weekly TOWR. Bulan 11 kemarin sudah ada alertnya. Oh, bottoming dia ya. Ini adalah marking down, selling climbing, authorization secondary test. Jadi sepanjang ini kalau dia akumulasi turun ke bawah, kita ikut akumulasi Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu volumenya aja nih. Ya, ini makin panjang makin bagus. Jadi kita mengharapkan diskon mungkin sampai 500 atau di bawah inilah. Jadi kalau dia turun dulu, buy on weakness, kalau main di monthly, weekly stop lossnya pasti di sini. Kan marking down. Selagi dia tidak close di bawah ini, maka dia akan disebut dengan akumulasi atau sideway untuk ngumpulin. Tapi kalau close di bawah itu segera exit. VPA TOWR, kita lihat apakah ada potensi untuk masuk. Ya, kalau dari volumenya ini hari ini sinyalnya dia bilang possible end of downtrend. Sebenarnya kemarin ada sinyal buy, ada sinyal volume price, tapi hari ini adalah validasi. Dia coba close di atas tapi tidak berhasil close di atas yang ini. Jadi masih bolak-balik kalaupun dia turun. Tunggu aja di bawah nih Bapak Ibu ya, 500 lah. Itu di posisi 500 kalau dapat harga di 500. Karena mainnya di weekly. Jadi kalau main di weekly, selagi weekly-nya tidak dijebol, kita buy on weakness terus nih. Karena panjang dia. Kita lanjut dengan foreign flow TOWR. Mainnya di weekly untuk TOWR. Berikut ini ada chart foreign flow untuk TOWR. Nah, ini Bapak Ibu kita mendeteksi terjadi bottoming untuk asing. Asingnya bottomingnya di bulan September dan dia terus dalam senyap untuk melakukan akumulasi. Jadi hari ini asingnya net buy 11,3 miliar, dalam 5 hari ada 27,8 miliar. Maaf. Dalam 20 hari ada 61,6 miliar net buy, dalam 60 hari ada 77 miliar net buy, dalam 1 hari ada 56 miliar net buy. Jadi dia steady, walaupun kecil-kecil asingnya terus melakukan akumulasi. Jadi kalaupun besok, kalau saya sih pegang TOWR, maka mainnya di weekly, dan kalau dia turun tinggal money management saja kuncinya. Jangan banyak-banyak kalau dia turun, yang penting kita di weekly-nya. Di sini nih, nggak tahu nih berapa harganya. Di sini, Bapak Ibu bisa cek nanti. Di sini stop loss-nya. Jadi kalau udah turun ya ada kesempatan untuk mendapatkan diskon. Mulai 500 ke bawah ya. Kalau dikasih. Apalagi. Ya, udah itu. Saya rasa Bapak Ibu udah 1 jam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Silahkan dilakukan analisa sendiri lebih lengkap. Saya hanya bisa memberikan analisis singkat karena setelah video ini saya upload, saya akan fokus membuat trading plan dan analisa untuk saham-saham yang saya miliki. Mudah-mudahan ada profitnya, mudah-mudahan tidak nyangkut Bapak Ibu, dan berkahlah rezekinya. Itu saja, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.